Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat shaimin shaimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan salah satu hidangan Ramadan dengan baik, dan itu kita awali dari kita melakukan sahur karena ada keberkahan di situ, dan kemudian kita lanjutkan dengan puasa, menahan makan minum dan dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dari lesan atau dari raga kita. Kemudian kita lanjutkan dengan berbuka, ada kenikmatan di situ, ada kebaikan-kebaikan, dan kemudian kita lanjutkan dengan sholat maghrib, isya, dan sholat tarawih. Dan alhamdulillah ini merupakan kenikmatan dan merupakan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan dengan mudah, lancar, tidak ada paksaan apapun. Kita hadir di sini murni, ini berangkat karena iman yang Allah berikan kepada hati kita semuanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita buat list amal-amal Ramadan yang kita lakukan pada hari ini saja atau satu pekan yang lalu, kira-kira yang paling sering kita lakukan apa, Pak? Selain puasa, taraweh, apalagi istighfar, berzikir, banyak ya. Tetapi yang paling ingin saya sampaikan, ada list yang kadang-kadang luput dari daftar amal soleh yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Yaitu apa? Yaitu adalah membaca Al-Quran. Ini penting saya utarakan, sebab di dalam Al-Quran, dalam rangkaian ayat tentang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan Al-Qur'an dulu baru puasa. Dan itu Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ketika Allah ingin menjelaskan tentang Ramadan, Allah memulainya dengan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Baru setelah Allah menjelaskan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, baru kemudian Allah menyebutkan faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Maka para ahli ilmu menyebutkan di sini pentingnya kita tahu tentang esensi dan substansi dari ibadah di bulan Ramadan. Dan ini tersirat di dalam ayat ini, bahwa saya yakin hadirin yang ada di sini insya Allah pasti melakukan puasa. Pasti tadi pagi sahur dan kemudian berpuasa dan berbuka. Tetapi PR berikutnya adalah apakah kita pada hari ini itu sudah membaca Al-Quran atau belum? Ya. Karena ini korelasi kuat Bapak Ibu sekalian tentang ibadah Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Dan nanti kita akan sebutkan beberapa contoh yang
diberikan contoh langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pun juga tidak terlepas dari Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Dan ini para bapak ibu sekalian dan dirahmati Allah adalah pesan yang kuat. Selain di Ramadan itu kita puasa, dan memang kita wajib puasa karena itu adalah hidangan utamanya, tapi hidangan nomor 2-nya adalah Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, yang disaksikan oleh Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah SAW itu ajwadun nas, orang yang dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan, khina yalqahu Jibril, ketika ketemu dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan malaikat Jibril yaitu yu'ridu alaihi. Rasulullah membacakan, memaparkan bacaannya kepada malaikat Jibril, wa yatadarasunahu, dan mereka saling tadarus, mereka saling membacakan di antara mereka. Malaikat Jibril membacakan di hadapan Nabi, Nabi mendengarkan, dan Nabi membaca dan malaikat Jibril mendengarkan, dan begitu seterusnya. Jadi amaliyah Ramadan bukan hanya amaliyah puasa saja, tetapi harus kita iringi amaliyah sekunder yang nomor 1 adalah tentang tilawatul Quran. Dan kalau bisa tadarus. Tadarus itu ada 2 yang aktif, 2 pekerjaan yang aktif. Yang satu baca, yang satu dengar. Yang satu baca, yang satu main HP. Kuwi jenenge ora tadarus. Maca dhewe-dhewe. Tadarus itu satu baca, satu nyimak, salah dibenarkan. Yang terjadi apa? Baca, yang satu turu, main HP, ngobrol, mangan snack. Oh, saya jatahku ya, maca gantian. Terus gitu terus, tidak ada peningkatan. Dari tahun ke tahun gitu-gitu saja bacaannya. Makanya Ramadan ini harus ada momentum untuk perubahan tentang Al-Quran kita. Kalau belum lancar jadi lancar. Dengan apa? Tadarus tadi, saling mengingatkan satu di antara yang lainnya. Nanti pasti akan lancar, Pak, insya Allah. Maka apa? Hadirin yang dirahmati Allah, dan itulah yang dilakukan oleh para salaful ummah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imamul Malik. Ketika datang bulan Ramadan, mereka liburkan kajian-kajian ilmunya, mereka liburkan majlis fatwanya, mereka liburkan majlis-majlis ilmunya. Apa yang mereka lakukan? Fokus untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dikatakan bahwa Imam Syafi'i khatam 1 bulan 60 kali. Ngitungi piye kuwi? Ya, berarti asumsi saya, hitungan-hitungan itu kalau ya ngebut terus gitu ya, 1 juz 20 menit, Pak. Berarti kalau 1 jam 3 juz, kalau 30 juz berarti 10 jam. Berarti poso ngaji terus, ora turu terus gitu ya. Kemudian kalau malam ya baca Qur'annya di sholat malam. Ya, yang satu dibaca di luar sholat, yang satu dibaca di dalam sholat, dan itu dibaca terus seperti itu. Ya, dan itu karena memang harus seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi indikasi kuat ya bahwa Ramadan harus kita kaitkan dengan Al-Qur'an. Ya, jangan sampai Ramadan dari tahun ke tahun podo wae. Ya. Nah, sekarang misalkan saya tanya kepada Bapak sekalian, ini sebutkan nama surat ini, surat apa, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nasroh laka sodrok wa wadona angka wizrok. Surat apa niku? Surat Alam Nasroh. Ya, surat Alam Nasroh. Itu Alam Nasroh. Ya, surat apa? Al-Insyirah. Kalau surat Tabat yada abi labi wa tabak surat apa? Nah, surat Al-Lahab ya. Bukan surat Tabat. Bukan ya.
Nah, surat tabat surat celaka, bahaya ya. Tabat artinya kan celaka, itu ya. Nah, itu harus ada perbaikan ya, dari baca yang belum lancar jadi lancar, yang lancar semakin lancar, yang lancar punya progres menghafal Al-Qur'an. Sehingga apa? Sehingga hidupnya lebih Ramadannya, maksud saya Ramadannya lebih bermakna, Ramadannya berkualitas, sehingga Ramadan bisa mengantarkan dia kepada derajat takwa yang lebih maksimal. Ya, karena dia barengi ibadah puasa ini dengan membaca Al-Qur'an. Ini amal kebaikan, ini hidangan utamanya, ini hidangan keduanya. Kalau ini dilakukan dengan baik, dengan proporsional, insya Allah kita bisa menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk motivasi kita di luar Ramadan. Jangan sampai kita lalai Al-Quran, karena kita sering Ramadan itu puasa oke lah, tarawih oke lah, tapi membaca Quran itu yang sering tanda tanya. Maka saya ingin mengajak kepada muslimin muslimat sekalian untuk menguatkan hubungan dengan Al-Quran. Mumpung bulan Ramadan, masjid dibuka selebar-lebarnya, surga dibuka selebar-lebarnya, maka insya Allah lebih mudah dalam belajar Al-Quranul Karim. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.